comfort untuk bermain di arah god laner. Dan kita akan melihat untuk dari segi drafting phase, di mana Faramis tentunya akan dibuang. Biasanya sih Eve juga akan jadi langganan buang sih dari Aura, mengingat ini respect banget dengan seorang Swallow. Tapi ingat, Facehugger juga salah satu mid laner yang begitu luar biasa dengan hero high ground-nya. So, mungkin kita nggak akan ngelihat Eve, atau justru kalau memang Eve yang mau dikontes, Arsia biasanya akan menjadi kontestannya. Dan bahkan kalau misalnya Eve pun terlihat kali ini mungkin ada di tangan sosok dari Rebellion. Cuma problemnya beberapa belakangan ini agak cukup unik. Ketika Wijanarko ini mungkin agak tidak cukup selaras dengan Vincent kalau aku bisa melihat dari gameplaynya. Maksudnya tidak selaras adalah tidak satu suara. Berbeda banget dengan ketika Wijanarko bersama dengan Fearless. Karena aku kan nganggap dengan jungler sebelumnya. Oh iya. Iya kan? Karena suka banyak miskom yang satu masuk, yang satu tidak meng-covering up. Atau nggak yang satu cover up tapi support atau following up-nya terlalu jauh. Kayak aku ngeliat agak kurang sinkron. Kurang sinkron ya. Mungkin itu yang harus diperhatikan juga dari komunikasinya mungkin ini kali ya. Sekarang udah bisa harus lebih satu suara kayaknya ya. Harus diperbaiki juga kan, masuki leg yang kedua. Mereka udah nggak boleh tuh yang namanya miskom, blunder ya. Apalagi yang mungkin sempat kita lihat juga dari Kars waktu di minggu pertama, tentunya itu jadi pelajaran yang cukup mahal untuk Rebellion Zion. Dan dengan head to head yang kita lihat sebenarnya dari kedua belah jungler, ini Van mungkin terlihat lebih, mungkin bisa dibilang lebih sustain karena dia lebih sering untuk mendapatkan Fredrin dari posisi junglernya. So bermain objektif dan bahkan bisa dibilang untuk team fight-nya akan lebih sustain dibandingkan seorang Vincent di sini. Yang kita tahu Vincent ini pun memang memiliki pool hero yang cukup banyak sebenarnya. Cuma Vincent ini terkadang seperti Oji bilang ada beberapa miskom yang terjadi dari Rebellion sehingga karena team fight-nya itu nggak terlalu mulus gitu. Dan Vincent di sini kan terkadang bermain Link, bermain Lancelot. Jadi sebenarnya dari segi sustain team fight akan sedikit lebih tipis dibandingkan dengan Van yang memakai Fredrin. Dan Fredrin ya ternyata jatuh ke tangan Vincent. Alright, Vincent akan bermain dengan Fredrin dan kemungkinan besar di sisi seberang akan menggunakan jungler Akai. Tapi lihat dengan hero damage per menitnya, ini bisa dibilang didominasi oleh Van yang baru bermain. Dan objektif gamingnya, Van benar-benar objektif. Bahkan di sisi Eve, Rebellion ini punya power yang tinggi sekali. Jangan lupakan itu, Momo-chan. Kalau kita ngeliat Arlord yang akan ditaruh di posisi XP atau bahkan mungkin bisa juga dibawakan ke arah jungler. Cuma kalau Arlord ini kan memang lebih kuat untuk dari segi 1v1 situationnya. Ketika tim fight besar juga sebenarnya dia cukup lumayan sustain. Namun ya gitu, gak akan bisa terlalu bertahan terlalu lama. Apalagi sisi yang dimiliki dari Arlord ini kalau nggak sampai connect ini bakal agak sedikit sia-sia. Flicker mungkin akan menjadi salah satu escape plan ketika ditaruh di posisi XP lane untuk seorang Fluffy. Tapi Eve yang tadi kita udah sebut menjadi hero signature dari kedua mid laner diamankan di sisi Rebellion Zion bersama dengan Kaja sebagai signature hero untuk tim Rebellion. Cukup menarik karena kita ngelihat Hai cukup bermain dengan sangat amat baik dengan Kajanya. Namun Kaja tidak akan dilepas. Ini dua hero yang sebenarnya sering dimiliki oleh Aura Fire sekarang berpindah ke sisinya dari Rebellion Zion. Cukup menarik dari Coach Chico dan Brans. Sempat bilang kalau melihat dari gameplaynya Hai, semenjak pekan kedua mereka cukup telat panas ya. Alright. Apakah mid to the late game akan jadi strategi untuk Aura Fire bisa untuk memenangkan gamenya? Kita semua balik lagi tergantung draftnya. Ini mungkin kalau dia nggak ngambil jungler, jungler akan di ban di phase yang kedua. Lihat, para fans Aura juga bilang untuk mengincar ke arah satu slot ke playoff. Memang berat banget sekarang. Iya. Masalahnya perebutan 6-7-8, ini lagi berat-beratnya. Betul. Apalagi Alter Ego bisa dapetin 2 poin penuh tanpa balas. Tanpa balas sama sekali dan ini yang akan menggeser tim-tim lain. Oke, kita anggap misalnya Rebellion kalah 2-0 dari Aura. Itu membuat Rebellion terprosok ke bawah, Aura naik ke atas. Iya. Dan kalau misalnya dari Rebellion mendapatkan 2 poin, itu membuat Rebellion sustain di posisi 6. Dan bahkan di 7-8 yang makin lebih terperosok lagi. Iya. Dan Brody menjadi pilihan marksman untuk seorang Kabuki dengan efek sisi yang dimiliki oleh seorang Brody. Di sini efek range juga yang cukup jauh. Jadi kalau memang Rebellion mereka mengamankan carry, di sini menurut aku bisa jadi pilihan sebenarnya cuman Aura. Mereka udah menutup kemungkinan tersebut. Dan bahkan siapa yang akan dimainkan oleh Heist di sini? Beatrix masih terbuka dengan lebar. Kita tahu juga permainan dari Beatrix dari seorang Heist terbilang cukup memukau. Dan Heist adalah salah satu pemain yang menurut aku
dia baik dari segi positioning, tidak akan ada Cloud, tidak akan ada Melissa juga. So pemilihan dari god lane-nya akan lumayan bilang tipis, namun lapu-lapu masih menjadi prioritas di mana lini belakang dari Aura ini harus dijaga. Jangan sampai ada lapu-lapu yang terlepas. Namun kita tahu banyak banget EXP lane yang mungkin bisa memenangkan 1v1 juga dengan seorang Arlott. Kalau kita bisa bahas mungkin dengan tidak adanya glue, potensi dari EXP lane yang akan dibawakan oleh Rebellion ini masih bisa ke arah Benedetta. Yang dimana dari Kars sempat menggunakan Benedetta di minggu awal. Dan itu menjadi hero yang cukup dimumpuni oleh seorang Kars. Ngebuang Grok, ngebuang juga ke arah Atlas. Hero-hero initiator dan bahkan cancelan dengan adanya wall charge tidak akan kita lihat di sisi Rebellion Zion. Ini bisa kita bilang sih kalau misalnya dari Grok yang ditutup adalah keputusan yang mahal banget. Karena melihat ada power of crowd control dari seorang Hai ini tinggi banget. Cuma dengan adanya Atlas, Grok sudah ditutup. Nggak menutup kemungkinan Hai bisa menggunakan Chow. Kenapa? Karena kalau untuk main satu untuk lawan satu ini masih bisa. Dan ada satu hero lagi, hero boost checking juga. Bisa terjadi. Oke, Chow kali ini. Go Rebellion Zion, bismillah bisa menang 2-0. Wow. Kita doakan yang terbaik ya. Nah, Chow ini aku agak sedikit masih bingung. Kalau aku pribadi dengan line up seperti ini, aku sukanya Chow ini akan ada di arah Roamer. Kenapa? Pertama, kita akan amanin Akainya untuk power of retribution melawan seorang Fredrin. Aku biarkan Chow-nya ini akan menjadi pick over. Permainan pick over 1 untuk 1. Chow versus Kaja. Kalau misalnya Chow ini mau dijadiin jungler, is okay, no problem juga. Tapi gimana caranya? Dari Hai ini punya power juga untuk ngemegang boost-boost nantinya. Mungkin ada Kufra. Mungkin kalau dia mau bermain dengan Kadita juga boleh. Tergantung gameplay mereka akan seperti apa sekarang. Dia akan ambil jungle-nya untuk Chow atau Chow-nya akan ditaruh di roam. Dan bahkan dengan adanya posisi roamer yang bisa jadi mainkan sama Aura, ngebawa Chow ini Chow roamer, mereka jadi bikin, sebenarnya Rebellion sempat bikin Aura ini bakal insecure karena ngepick ke arah Yuzong yang bakalan coba untuk memprioritaskan Brody dan juga Valentina. Elise. Wah, Elise lagi sakit sih belakangan ini. Elise jungler untuk Van. Wow, ini cukup menarik karena kita tahu Elise late game gak sih? Late game, tapi kan yang penting gimana stack ya. Dan sekarang kita lihat audience prediction. Ini sama, 49 berbanding 51%. Cukup adil untuk audience prediction kali ini. Dan tandanya ini dari Rebels dan juga Fems, Aura Fems benar-benar solid dari kedua belah pihaknya Momochan. Iya, dan tentunya kita akan melihat dengan audience prediction yang begitu tipis dari kedua belah tim ini bisa menjadi game siapapun untuk di game yang pertama kita. Alright, yang satu udah di posisi yang ke-6. Yang satu habis terprosok karena kawan di bawahnya naik ke peringkat yang di atas. Tapi mereka sama-sama untuk memperebutkan satu slot ke babak playoff. Sang Naga yang akan terbang lebih tinggi atau Sang Banteng yang mendapatkan posisi terbaik kali ini. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Dan. Dan apakah dengan draft yang bisa dibilang dari Aura cukup single target ya? Bersama dengan Kaja juga dari Rebellion ini mau gak mau mereka harus bisa dapetin satu target yang benar-benar mungkin on point, efisien dan efektif. Jadi cukup berpangku dengan adanya momentum dari kedua belah roamer di sini. Dan kita bakal melihat apakah pemain-pemain dari Aura Fire yang membawa Elise di area jungler. Kita tahu regen HP yang begitu tinggi dan bahkan dengan adanya magical damage yang begitu perih dari seorang Elise ini, tapi late game apakah dari Aura mereka mau bawa ke arah late game? Oke, dan ini ada fun fact by Crab. Fluffy menjadi player dengan hero pool terluas pada half season 11 dengan 11 unique heroes. Banyak hero yang bisa digunakan oleh seorang Fluffy dan bisa dibilang ini Fluffy juga cukup bersinar namanya setelah dulu menjadi Keira. Keira terus jadi Fluffy. Kembali. Ya? Dari Keira terus jadi Fluffy itu namanya makin lebih bersinar lagi Momochan. Oh iya. Dan bahkan Aura jadi langganan juara ketiga. Iya. Dan itu mungkin yang bakal dikejar juga sih sama Aura Fire untuk di season yang kali ini. Dan Fluffy, permainan disiplin terkadang menurut aku bisa jadi kunci juga sih untuk di area late game untuk Aura Fire. Tapi Vincent? Oke, coba dipokin begitu saja.
Fluffy masih di level 4 bersama dengan Facehugger yang sudah memiliki Black Dragon Transfer. Ini satu hal, Black Dragon Transfer memang mungkin tidak terlalu maksimal untuk pergerakan seorang Valentina. Tapi ini sangat kuat ketika dia bisa menggunakan anti crowd control juga. Sama-sama untuk defensif bisa, ofensif bisa. Kalau sekarang sih lebih ke arah defensif harusnya, tapi ter-take down begitu saja dengan cukup cepat. First blood didapatkan oleh seorang Cars dan retribusi di Sun Point. Membuat pasukan dari Aura Fire mereka harus mundur ke arah belakang. Hai tidak berhasil digapai dengan Hujan Arko sudah mengeluarkan flicker dan no defense judgment from Rebellion Zion. Iya, dan dengan retribution yang sangat on point dari Vincent membuat Rebellion Zion mampu untuk mendapatkan objektif turtle pertama by Samsung Galaxy S23 series. Dan buat teman-teman yang lagi di rumah, tentunya di hari Jumat malam ini jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu. Sambil order Grab ada diskon sampai 90%. Kalian langsung bisa scan aja QR code di bawah sini ya teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan promo ya. Dan di arah bottom lane, ini kita melihat adanya dua player Beatrix ya. Yang satu Kabuki juga sangat fase dengan Beatrix ya. Iya. Lihat, Heist mencoba untuk memberikan sedikit pressure di depan sana. Fun terlihat terdeteksi untuk mengambil jungle dari tim Royal Legion. Nampaknya agak sedikit sulit di arah gold laner dari Aura Fire ya Momochan ya. Ya karena posisi yang zoning juga sih dari Aura Fire tadi mereka Wijanarko nggak bisa untuk asal flicker Divine Judgment ke arah Fan tadi. Karena bisa-bisa Kabuki di sini bisa memberikan backup yang cukup cepat dan bahkan Heist-nya bisa aja ditumbangkan meskipun dengan posisi turret yang masih terlihat cukup jelas di area bawah. Oke, Fan. Kali ini bakal coba ngamanin semua pasifnya. Orb-nya bakal coba ditingkatkan. Dan Hai, Wave Dragon belum dikeluarkan. Wijanarko David Charles betul dikeluarkan. Bahkan only terus serang Hai. Duel Dragon, no impact, no following on damage. Aura Fire, mereka mencoba untuk bertahan di area bottom lane. Sedangkan pasukan Rebel Zion sang banteng mencoba untuk mendobrak dengan tanduk yang mereka miliki. Iya, ini Fan bakal fokus untuk farming terlebih dahulu dan Heist memberikan pressure dengan Nibiru's Patient di area turret di area bawahnya. Tapi Kabuki bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Zoning yang dilakukan oleh Vincent kali ini memberikan informasi 3 pemain dari Aura. Langsung bergegas ke area bawah karena mereka nggak mau sampai kehilangan platingan gold juga. Untuk seorang Heist terlalu banyak. Alright, Facehugger sudah mengamankan reward manipulation tapi Hai memberikan informasi adanya 5 player standby on Turtle. Nampaknya akan coba dilepaskan begitu saja. Tidak ada adu retribution. Power yang dibilang sama Momochan terhadap seorang Fan tidak memiliki power di early, ini menjadi sebuah hal yang sulit untuk melakukan kontes di Turtle. 2 Turtle sudah diamankan dan bahkan almost 3-3 tapi ternyata Arashi memiliki Rebellion Zion untuk prediksi kali ini. Dengan adanya potensi dari Cars-nya yang tadi kita udah lihat sebenarnya di objektif turtle pertama dia berhasil untuk ngebuka terlebih dahulu. So dari pemain-pemain Aura Fire yang mencoba untuk melakukan kontes ke area objektifnya ini udah biasanya akan ditumbangkan terlebih dahulu dari Rebellion Zion. So team fight atau skirmish yang dibuka sama Rebellion Zion ini kadang menjadi faktor yang cukup penting. Aura Fire mereka harus peka terhadap hal tersebut kalau mereka tidak mau keculik lagi. Oke, Wijanarko, Divine Judgment is real. Semua bakal sulit down, Hai flicker telah digunakan dan hilang kembali. Hai menjadi bulan-bulanan warga. Facehugger memaksa Swallow menggunakan flickernya. Reward manipulation kali ini sudah tidak ada di Facehugger. Kat sudah menggunakan satu petrified. Kat tepat Facehugger terselamatkan. Kat nampaknya tidak. Swallow juga menjadi korban selanjutnya. 2 versus 2 terjadi. Fan versus Kat mencoba untuk kabur ke arah belakang. Wijanarko berani gas depan. Fan bakal coba ditumbangi tapi ternyata bisa didapatkan. 2 poin kill kan? Nampaknya tidak. Karena Fluffy masih bisa selamat di top lane. Iya dan ngebawa Yuzong yang memiliki pasif regen yang begitu tinggi ini mungkin yang membuat seorang Cars lebih pede dengan 1v1 yang dibuka oleh seorang Cars mengarah ke arah seorang Fluffy. Fluffy yang tadi sempat aja hampir bisa dapetin WJ namun ternyata masih bisa di cover tapi Heist harus berhati-hati. Damage dari Fluffy ini begitu mengiringkan tapi Vincent memilih ke arah top lane Fluffy. Wijanarko ada di Judgment, akan coba ditangkap begitu saja. 1 more point kill akan didapatkan. Nampaknya Fluffy harus ter-take down. Duel serangan yang sangat tepat membuat Vincent terperangkap di dalam sebuah turret. Tapi damage-nya masih kurang, membuat dirinya hilang. What? Almost is never enough Vincent. Sorry to say, tahun 4 memory berhasil mendapatkan shutdown. 1 petir terakhir dari seorang Kabuki. Iya dan mungkin dari Kabuki tadi udah mencicil juga dari pasifnya. Marknya udah connect ke arah seorang Vincent. So
So dengan tahun dapat memori Kabuki berhasil untuk membangkan Vincent. Tapi lihat Kars ngebuka lagi. Kars lihat, ada dua naga kali ini mencoba untuk beradu di depan sana. Fan terperangkap, no mana. Fan harus hilang kali ini. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. No purple membuat dia tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan dive in terhadap Rebel Legion. 2000 gold leading from Rebel Legion, Momo-chan. Iya, dan Fan jungler yang kita bawa, yang kita lihat untuk di game yang pertama kali ini, tapi Fluffy bakal coba diharus 3 pemain. Different judgment, Israel, Fluffy, where are you going, Fluffy? Fluffy udah nggak bisa lagi diselamatkan. Tidak adanya flicker membuat Fluffy tidak memiliki skill escape mechanism, tapi Kars pasifnya masih nyala. Kars versus everybody. Fast Hugger still survive in the mid lane. Aura Fire masih mencoba untuk mancing tim Fire. Tapi ingat, Fan tidak memiliki power dari Purple Buff yang bisa membuat dia bertahan dengan mana yang dia miliki, Momo-chan. Iya, dan lagi-lagi dengan Divine Judgment ya, yang nggak bisa di-cancel, yang nggak bisa dihindari oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ini yang menjadi satu keunggulan juga dari hero inisiasi yang dibawakan oleh Rebel Legion. Tapi kalau kita melihat item in-game by Dunia Games yang dimana sebenarnya dari kedua jungler tuh tadi sama dengan emblem yang kita bisa lihat Demon Slayer. Tapi Kars melakukan flanking menuju ke arah backline. Tapi lihat turretnya dibagi bersama-sama dengan pasukan dan Rebel lainnya. Sang banteng fokus menuju ke arah mid turret. Purple Buff yang sangat dibutuhkan oleh seorang Fan dijaga dengan sangat ketat. Pam Fan kali ini. Ya, dia benar-benar butuh yang namanya Purple sih. Ini mana dari Alice bisa dibilang lumayan boros ya, Ji ya? Oh, bukan lumayan boros, Say. Boros banget. Boros banget. Dia butuh COD, mungkin Dia kalau dia mau butuh. pakai Dominas, mau pakai buku, Ice Queen War, kalau bisa nambah-nambah semua mana. Iya, betul. Karena ini mungkin yang ngebuat tentunya Alice harus pintar juga Tapi sebenarnya. dia sakit banget, di late game itu mainin, sakit banget. Kalau late game iya. Late game. Apalagi dengan item yang harusnya udah jadi ya. Tapi dari Hyde sempat menendang ke arah WJ. Yes, langsung ada team fight. Hai, di cancel begitu saja oleh seorang Fluffy. Hai, mundur ke arah belakang. Belum ada spray down yang diberikan. Fluffy, Grand Flicker bersama dengan seorang Hai. Tapi Aura Fire berhasil memancing. Hai tidak memiliki flicker. Tandanya tim fight di arah Lord yang selanjutnya mungkin bisa dipegang oleh tim dari Aura Fire. Iya, tapi lihat deh, Kars yang bisa dibilang selalu menjadi satu pemain yang menghantui Aura Fire sebenarnya. Dia memang jarang banget kelihatan untuk dari segi tim fightnya, tapi dia selalu datang di timing yang tepat dan Heist dapetin free space yang cukup banyak. WJ. Alright, di garis depan ada Fluffy. Memberikan sedikit badan di depan sana terperangkap dua player dari Vincent. Langsung ada Kars, Petrify carry. Double kill didapatkan dari Retribution. Diamankan oleh seorang Fan. Nggak bisa diselamatkan kembali. Mencoba mendiving ke dalam. Tapi Kars tertinggal shutdown. 2 poin shutdown Kabuki telah dapatkan. Membuat goldnya sedikit meningkat. Tapi nampaknya Aura Fire tidak mau kendor. Mereka tetap berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Terdorong dari 3 laning phase-nya. Iya, dan kalau kita ngelihat dari item in-game sejauh ini di menit yang ke-10, dengan adanya turtle yang diamankan 2 oleh Rebel Legion, mereka leading dari segi networknya. Dan bahkan dari Heist benar-benar dapetin gold yang cukup banyak dibandingkan dengan Kabuki yang memang belum tumbang sama sekali dari kedua gold laner. Cuma kalau dari Heist akan berfokus lebih ke arah penetration dengan adanya Malefic yang sudah diamankan. Tapi masalahnya Kabuki di sini punya Wind of Nature. Jadi satu momentum setidaknya bisa dibuat oleh Kabuki untuk bertahan sembari menunggu Aura Fire bakal coba untuk membackup ke arah seorang Kabuki. Bahkan dari seorang Hai itu sendiri sampai disiapkan posisinya untuk melihat di mana pergerakan Rebellion yang akan coba mengincar seorang Kabuki. No Kabuki, no party untuk Aura Fire. Kabuki harus dijaga dengan sangat baik, Momo-chan. Iya, dan masih menjadi ujung tombak ya sebenarnya dari Aura Fire. Iyalah dia. Untuk Kabuki sendiri. Jadi Kabuki benar-benar harus di-cover habis-habisan. Dia akan head to head dengan Hai nantinya, Momo-chan. Dan Tapi bahkan, kalau kita ngeliat player goldnya Ji, iya, by UBS Gold, betul. ini Kabuki udah mulai ngejar sih. Dikit-dikit, pelan-pelan mulai nabung. Dan bahkan Fan bisa nge-drag game ini kah ke arah late game. Meskipun dari segi networknya masih dipegang dan diunggul dari Rebel Legion. Tapi satu team fight ini bisa ngubah untuk Aura Fire. Oke, Div Adjustment telah dikeluarkan kali ini mencegah seorang Vincent. Damage terlalu besar, Hai mencoba untuk bertahan tapi nampaknya tak kuat. Damage yang besar membuat Aura Fire gak bisa masuk ke dalam. Kabuki, Wind of Nature telah didapatkan. Langsung ada Real World Manipulation. Kabuki ter-take down. No Kabuki, no party. Fluffy mencoba untuk bertahan hidup dengan flicker yang dia gunakan. Tapi pasif dari seorang Fan nampaknya belum cukup untuk bisa memberikan pressure di arah backline dari Rebel Legion. Tertaut, Fluffy no flicker. Don't forget about it.
think twice buddy kalau mencoba untuk melakukan dive in kali ini. Dan tadi follow up dari Swallow tuh bagus banget ketika dari Furious Dive-nya connect dari seorang Kars. Itu dapatnya ke arah seorang Kabuki. Jadi ketika Kabukinya loncat, dia buka satu buah reward manipulation, terkena immobilize, kena efek slow, Kabuki udah pasti nggak bakal bisa diselamatkan oleh pemain dari Aura Fire. Dan bahkan dengan Lord yang sempat didapatkan oleh Van tadi dengan perang retributionnya bersama dengan Vincent, sempat mendapatkan sedikit gold, namun itu masih nggak bisa untuk membuat pemain-pemain dari Aura Fire balikin keadaannya dengan cukup mudah. Karena lagi-lagi, satu buah momentum dari Hai ini bakalan penting banget. Defense judgment! Oh ini coba dilakukan Van, kali ini gak bisa bertahan sama sekali. Belum bisa mundur ke arah belakang Hai. Menjadi korban kedua Kars versus everybody. Kabuki, where are you going? Oh, Reda Rapate! Hais! Berhasil mengeker pala seorang Kabuki dan headshot. Itu dia momentum inisiasi yang seharusnya didapatkan sama Hai. Malah dibalap oleh Wijanarko yang dimana WJ berhasil untuk menculik satu pemain yang kita tahu dengan adanya Divine Judgment dari Kajah ini akan lebih unggul dari segi inisiasinya. Sementara dari Rebel Legend mereka cukup pede dengan menyisakan 2 pemain saja untuk Aura Fire. Coba dipaksa. Flave melakukan clear minion dengan sangat cepat dan baik, tapi Hai fokus ke Hai, gagal, no flicker, Hai ini bencana ketika dia harus ter-take down ketika Lord belum menyamai ke base-nya, no flicker from Hai. Terdeteksi pergerakannya oleh seorang Heist, dia langsung mundur ke arah belakang dan sayang sekali nggak sampai memocat. Kasita sampai. Apakah Van-nya yang harus loncat ke arah belakang dengan Flowing Blood di sini Ya, untuk mau nggak mencicil mau. ke arah Heist? Karena Heist susah banget untuk dapetin seorang Heist. Oke, Hai mencoba di poking damage begitu saja oleh salah Vincent, mundur ke arah belakang, Tarpat Memory. Kali ini belum dikeluarkan, satu hilang. Dan bahkan di sisi depan tidak bisa diselamatkan lagi berkata Hai dan bersama dengan Vest sangat double kill. Looking for double kill, damage sangat terlalu besar, Flave! Flicker yang digunakan sudah bagus tapi no following up damage sedangkan Kabuki zoning out di backline, no mana from Van, best turret saja, ini bencana! Kabuki no win of nature, Kabuki terperangkap, Van akan coba hilang begitu saja dengan instan. Sang naga tertabrak sang banteng di game yang pertama Momochan. Dan triple kill dari Heist menutup kemenangan untuk di game yang pertama untuk sang banteng biru. Ternyata Aura Fire masih bisa untuk ditahan di game yang pertama. Dan ternyata Alice jungler ini sulit banget. Dari penggunaan mananya terlalu boros, benar-benar butuh item untuk dibawa ke arah mid to the late game. Dan itu benar-benar ditahan oleh Rebellion Zion dengan skor 1-0 permainan yang gak terlalu late game banget. Dan lihat gimana prioritas dari Rebellion Zion.